Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Edi Berbagi, channel perbaikan alat-alat elektro dan elektronik bagi pemula, sama seperti saya teman-teman. Teman-teman, kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara memperbaiki kompor induksi atau kompor listrik ya teman-teman. Kompor ini katanya kalau dicopkan ke listrik akan banting teman-teman. Jadi ceritanya ini konslet ada hubungan singkat teman-teman ya. Yuk kita periksa saja teman-teman ya. Dan semoga kita menemukan kerusakannya dan kita bisa mengganti atau memperbaiki yang rusak sehingga kompor induksi ini akan berfungsi normal kembali. Ayo semangat! Kompor ini datang dari Cembeluit teman-teman ya, masih daerah seputar Bandung juga, di Bandung atas sana, Bandung Utara teman-teman. Oh ini bukan teman-teman, dikirimnya ke Cembeluit, tapi kompor ini dari apartemen Sudirman Street kalau tidak salah. Jadi merek Kuce teman-teman ya, merek Kuce. Jadi cerita ini kompor ini kalau dicopkan ke listrik dia banting teman-teman. Jadi berarti tidak perlu kita copkan ke listrik lagi teman-teman ya. Langsung kita buka saja, kita periksa apa yang menyebabkan kompor ini. Biasanya transistor IGBT teman-teman ya, atau kapasitor yang konslet. Tapi lebih cenderung, lebih seringnya transistor IGBT-nya teman-teman. Transistor power untuk pembangkit frekuensi atau tegangan tingginya. Oke teman-teman, kita bongkar saja. Yang pertama kita lakukan adalah membuka baut-bautnya. Ada berapa baut di bawah sini? Kunci L bintang teman-teman ya. Kalau kunci L bintang ada. Kita ukur dulu kabelnya teman-teman. Saya penasaran untuk mengukur kabelnya, apakah konsletnya benar-benar konslet tahanannya kecil. Kita pakai mode dioda saja dan kita ukur kedua ujung steker ini dan tidak menunjukkan apa-apa teman-teman. Kita buka saja. Ini baut yang berbeda atau tidak? Buka saja teman-teman dengan perlahan. Mesin yang hanya segeluntung ini teman-teman ya, sangat kecil sekali. Langkah berikutnya kita buka saja copot baut dari spool. Ada 3 baut teman-teman. Oke, dan kita balikkan dia. Nah ini dia teman-teman, cabut kabel-kabelnya teman-teman ya. Coba saya turunkan kamera sedikit teman-teman. Kita buka dan kita cabut kabel teman-teman. Cabut saja kabelnya begitu, dan kemudian spoolnya ini kita buka juga. Lepaskan saja spoolnya teman-teman ya. Ya, supaya tidak mudah hilang teman-teman, saya akan pasang saja di situ. Karena di sini banyak perangkat-perangkat yang saya bongkar-bongkar, saya takut baut-bautnya tertukar. Untuk itu saya pasangkan saja agar lebih aman. Nah ini teman-teman, di sini letak transistor IGBT itu teman-teman. Perlu kita bongkar dan kita periksa. Jadi yang memungkinkan konslet itu adalah transistor IGBT ini teman-teman ya.
Kalau kapasitor ini sangatlah jarang, jadi kita langsung saja menuju sasaran. Kita buka saja ini baut pendinginnya. Kemudian karena ini lengket sama modulnya juga kita buka teman-teman ya. Oke, kabel fan-nya kita lepaskan saja. Dan sekarang kita angkat modul ini untuk kita periksa teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Ada dioda bridge dan juga ada transistor IGBT. Ini transistor IGBT-nya dan itu dioda bridge-nya. Dioda kaki 4. Geserkan dulu dan sekarang mulai kita lakukan pemeriksaan teman-teman. Dioda bridge yang ada tekukannya begitu, ada pojok yang melengkung, itu adalah kaki positif teman-teman ya. Berarti kaki positif ini pinggir, maka kaki negatif ini adalah pinggir satunya lagi. Berarti yang tengah-tengah ini AC. Nah, kita coba ukur menggunakan multitester digital dengan mode dioda teman-teman. Agak silau ya teman-teman, agak silau. Bagaimana supaya tidak silau? Nah, begini saja teman-teman, supaya tidak silau ya. Gimana ya? Oh ya, begitu saja ya. Dan sekarang kita lakukan pengukuran. Jika konslet dia akan bunyi titik ya. Sekarang kita ukur dioda bridge ya, dioda yang seperti dioda sisir teman-teman ya. Positif kasih approbe merah dan negatif kasih approbe hitam, tidak berhubung. Kemudian kita ukur lagi, kita balikkan. Kaki positif kita kasih approbe hitam, kaki negatif kita kasih approbe merah. Harus menunjukkan angka. Biasanya 9, sekian teman-teman ya. Dan 1,00 sekian itu bagus teman-teman ya. 0,9 sekian maksudnya. Kalau ini 1,0 sekian artinya ada resistansi, maka dioda ini normal. Oke. Sekarang kita ukur IGBT-nya teman-teman. IGBT ini seperti transistor biasa. Nah, ini teman-teman. Ini transistor IGBT-nya sudah konslet teman-teman ya. Nah, kita bolak-balik kaki basis emitornya konslet, kolektornya pun konslet, mana-mana konslet. Artinya transistor IGBT ini sudah bermasalah. Iya, konslet semua teman-teman ya. Jadi tepat apa yang kita prediksi adalah transistor IGBT-nya, karena ini transistor yang bekerja berat teman-teman. Sekarang kita lepaskan dia. Kita lepaskan dulu pendinginnya dan kita cabut nanti ya teman-teman ya. Pendinginnya ini gabung dengan dioda. Kita harus buka semuanya. Kita buka dulu bagian diodanya teman-teman. Mudah saja teman-teman ya. Semoga cuma transistor IGBT-nya saja yang rusak. Tapi nanti tentu kita lihat inputnya. Jadi input dari basisnya harus mendapatkan
pulsa tentang sinyal atau tegangan. Oke, pendingin sudah kita lepaskan. Dan saatnya kita cabut transistor IGBT ini, teman-teman ya. Nah, teman-teman, kita mesti bawa mesin ini, modul ini ke ruang operasi, teman-teman ya. Akan kita lakukan operasi pencabutan. Teman-teman, panasi saja kakinya. Siapkan obeng atau pinset. Ketika kaki sudah panas, teman-teman congkel saja dan naikkan begitu, ya. Selesai. Kemudian kaki sebelahnya lagi. Lakukan hal yang sama dengan cukup mencongkelnya sih, teman-teman ya. Ini saya tidak bikin terlalu panas soldernya agar tidak merusak PCB, teman-teman ya. Cukupnya saja. Ya, dan selesai. Pencabutan sudah selesai. Operasi sudah selesai, teman-teman ya. Kita sudah melakukan operasi pada kompor induksi ini. Dan sekarang kita lakukan pengukuran setelah dicopot dari papan PCB. Apakah dia memang tetap konslet? Kita geserkan dulu. Dan biasanya transistor ini memang sudah konslet, teman-teman ya. Sehingga listriknya banting. Oke, kita lakukan pengukuran lagi. Buat mode dioda. Dan letakkan apapun di kaki tengah dan teman-teman ukur kiri kanannya. Bunyi satu saja artinya konslet, apalagi 0,5 ohm ya teman-teman, itu super 0,3. Nah, transistor IGBT ini sudah konslet, teman-teman ya. Dan kita lihat serinya, tipenya tipe berapa, teman-teman? Kotor lagi, bersihkan dulu. Oke, transistor IGBT ini dengan tipe GA25N. Oke, GA25N 120, teman-teman ya. Ini masih baru dengan tipe sama, teman-teman ya, yang lebih, yaitu R25R120. N25R1203. Sama seperti ini, teman-teman ya. Ini EPGA 25N120 120. Sama, teman-teman, ini bisa dipakai, teman-teman ya. Nah, kita coba kita periksa dulu apakah hanya itu saja kerusakannya. Nah, teman-teman, sudah kita cabut tadi, sudah kita ukur dan transfer, dan sekarang kita cari lagi penyebab dari konslet, teman-teman. Ini kapasitor elektrolit atau elko nya juga sudah kembung, teman-teman ya. Nanti kita ganti kapasitor elko 450 volt 4,7 mikro 450 volt. Ini sudah kembung juga dan sudah waktunya untuk diganti, teman-teman ya, yaitu tadi 4,7 mikro 450 volt, teman-teman. Dan IGBT ini mendapatkan umpan atau tegangan gate-nya ini harus ada, teman-teman ya, dari IC ini, teman-teman. Jadi kita ukur saja dulu, kita tes dulu sekarang pakai tegangan dan tidak usah pakai transistor IGBT nya. Jadi kita ukur dulu tegangan, kita hidupkan dan kita ukur tegangan, harus ada
minimal 10 volt sampai 15 volt ya teman-teman. Kita pasang soketnya, soket untuk kontrolnya teman-teman. Sebelum kita melangkah lanjut, kita ukur lagi untuk memastikan apakah yang konslet sudah tidak ada teman-teman. Kita ukur di jalur GBT nya. Kita ukur teman-teman ya, ini kaki tengahnya, dan kita ukur semuanya tidak ada yang bunyi lagi, artinya tidak ada yang konslet teman-teman. Jadi fix transistor itu saja yang menyebabkan konslet. Dan coba kita ukur elko yang sudah kembung ini teman-teman, apakah kapasitasnya masih bagus. Elko sudah kering ini teman-teman, tuh tidak ya, tidak terbaca teman-teman ya. Ya, sekarang kita ucapkan dulu apakah sudah hidup ya. Sudah kita ucapkan, dan sekarang apakah ada tegangan mengalir. Ini jangan-jangan sekringnya putus teman-teman, sekringnya putus teman-teman ya, karena transistor sudah konslet penting, maka sekring ini pun putus. Kita cabut saja dulu sekringnya teman-teman ya. Sekring sudah putus teman-teman. Kita pastikan lagi ya, sekring ini putus. Nah, biasa memang kalau membanting pasti sekringnya putus teman-teman ya. Sekringnya menggunakan 10 ampere teman-teman ya. Saya punya 8 ampere teman-teman ya. Ini 5 ampere dan 8 ampere yang kecil. Kita pakai 8 ampere saja. Kita kasih kaki komponen teman-teman, baru kita solderkan teman-teman. Lengket saja dulu, dan setelah begitu baru kita solderkan lebih tebal timahnya. Oke, selesai sudah teman-teman. Tiup saja biar agak dingin, biar cepat dingin maksudnya. Oke, dan modifikasi sekring berkaki sudah selesai teman-teman ya. Kita pastikan lagi apakah masih nyambung atau tidak. Jangan sampai udah kita kasih kaki atau putus teman-teman. Nah, ini putus teman-teman ya.
Ini kakinya putus nampaknya. Wah, ini kaki yang putus bukan screennya teman-teman, tapi tester kakinya apa copot. Ya, kita pastikan screen ini harus nyambung. Oke, bagus. Dan sekarang kita pasangkan screen barunya teman-teman ya. Oke. Kita potong saja kakinya agar terlalu panjang. Oke, sekarang kita tes teman-teman. Kita pasangkan dulu stekernya, dan mesin sudah berbunyi, sudah ada suara. Ya, kompor sudah hidup teman-teman, artinya sudah normal teman-teman ya. Sekarang kompor sudah hidup, tinggal dia belum dipasang spool induksinya, dan otomatis fungsi ya, fungsi teman-teman. Ini karena dia tidak terpasang spoolnya, maka dia akan begitu. Oke, kita on kan lagi, manual fungsi ya, manual fungsi. Yang pasti sekarang modul sudah hidup. Tes lagi ya, tekan ya, tegangan gate-nya sudah keluar teman-teman ya. Ini gate sudah keluar teman-teman, ada tegangannya, jadi kemungkinan kompor ini sudah bisa hidup teman-teman. Nah, sekarang kita gantikan transistor IGBT-nya. Hari sudah malam, jadi saya mengurangi volume bicara, volume suara teman-teman. Tambahkan saja yang agak tebal ya, begitu. Kemudian ini lagi tebal semua teman-teman ya. Oke, selesai sudah penyolderan. Kita ganti sekalian elko-nya teman-teman ya. Elko yang kembung tadi, yang kembung ini kita ganti saja ya, karena sudah kembung, sudah sepantasnya kita ganti teman-teman. Kita cabut dulu. Nah, ini teman-teman, dia sudah mulai keluar cairannya teman-teman ya, sudah bocor, artinya elektrolitnya sudah hampir habis ini. Coba kita ukur dengan multitester, tinggal berapa mikro ya teman-teman ya. Biasanya kalau bocor itu biasa sudah mulai berkurang. Ini kapasitor yang perlu kita ukur.
Perhatikan multitester menunjukkan angka berapa, bahkan tidak mau menunjukkan lagi, atau bagaimana nih, kotor mungkin. Nah ini teman-teman sudah tidak mau menunjukkan lagi ya, artinya elko ini sudah kering teman-teman. Jadi tidak berapa lama lagi akan rewel kompor ini karena tegangannya kurang teman-teman ya. Jadi harus kita ganti. Sebelum kita ganti, bersihkan PCB-nya dari bekas bocor itu teman-teman ya. Ada bekas bocor, cairan elektrolitnya yang keluar, kita bersihkan. Jangan lupa bersihkan kakinya teman-teman ya. Oke. Ini kita tambahkan pasta lagi. Oke teman-teman, sudah saya pasang dan sekarang kita tes aja dulu teman-teman ya. Tidak usah dibautkan dulu, sekarang kita tes saja dulu. Ya sekarang kita tes teman-teman ya. Mesin sudah set, listrik sudah di stiker sudah dicopkan, dan sekarang kita tes ya. Lampu sudah menyala dan sekarang kita pilih untuk manual ya. Kipas sudah hidup teman-teman, sudah berbunyi teman-teman ya. Dan ini ada E1 karena pancinya belum dinaikkan teman-teman. Kita matikan saja dulu. Nah, sudah kita kunci, putar ke kiri dulu baru ke kanan. Dan sekarang kita tes teman-teman untuk memasak air. Kita copkan lagi listriknya ya. Kompor sudah menyala, sudah hidup, dan sekarang kita tes teman-teman. On kan, dan kita pilih untuk cook ya teman-teman. Pilih dulu manualnya, dan sekarang sudah cook teman-teman ya. Sudah 800 watt itu teman-teman ya. Nah teman-teman, sudah berhasil ya. Kali kompor sudah berhasil, dan sekarang kita tunggu sampai airnya mendidih teman-teman ya. Ya teman-teman, air sudah mulai mendidih dan kita sudah mulai bisa melihat itu ada asap teman-teman yang keluar dari ujung teko teman-teman ya. Nah ini asap sudah keluar begitu banyak teman-teman. Berhasil teman-teman ya. Oke, sudah mendidih, dan kita cukupkan saja, kita matikan teman-teman ya. Ya,
Baiklah teman-teman, tadi itu kita sudah sama-sama, terima kasih karena sudah bersama-sama mengikuti perbaikan kompor induksi bucet, kompor induksi kuce teman-teman ya. Dan sudah berhasil kita menggantikan IGBT yang rusak dan kompor sudah kembali berfungsi dengan normal. Terima kasih teman-teman, tetaplah di channel Edi Berbagi, channel perbaikan alat-alat elektro dan elektronik bagi pemula, sama seperti saya teman-teman. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Oh ya teman-teman, mohon dukungan subscribe, like, dan komen teman-teman ya, untuk kemajuan dan perkembangan channel ini. Dan hidupkan lonceng untuk terus bisa mendapatkan informasi-informasi perbaikan-perbaikan alat-alat elektro dan elektronik kecil maupun besar secara rutin, atau informasinya secara langsung teman-teman akan terima. Dan semoga sedikit informasi tadi bisa membawa manfaat atau ada manfaat ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan dan tentu di lain pengalaman lagi. Bye-bye.